Selamat pagi Bu Marta. Selamat pagi Bu Francisca. Iya Bu Marta, hari ini sebelum kita memulai sesi supervisi kita, saya ingin memastikan dulu tentang tujuan kita di dalam mengembangkan kompetensi coaching. Nah, dari kompetensi ini seperti ada presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut Ibu, yang mana yang lebih ingin Ibu kembangkan dari sesi coaching kita pada hari ini? Ya Bu, begini Bu, pada sesi coaching hari ini saya merasa perlu meningkatkan kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar percakapan coaching saya bisa lebih mendalam dan efektif Bu. Ya, oke, sangat baik, itu area yang sangat penting. Dan menurut Ibu, bagaimana cara yang terbaik bagi Ibu untuk mengamati tentang perkembangan tersebut selama sesi coaching berlangsung nanti, Bu? Ya Bu, mungkin nanti Bu saya bisa fokus pada bagaimana saya memulai percakapan, apakah saya berhasil mengarahkan diri saya untuk membuka diri tentang permasalahannya. Juga tolong perhatikan apakah pertanyaan saya cukup untuk memancing refleksi dan solusi bagi diri saya Bu. Oke, tentu menurut Ibu sejauh mana kemampuan Ibu selama ini di dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot? Nah, adakah area spesifik yang mungkin yang lebih dirasakan lebih sulit untuk Ibu? Baik Bu, ada. Saya merasa cukup baik dalam menggali masalah coaching, tapi saya terkadang kesulitan mengajukan pertanyaan yang bisa memancing mereka untuk lebih reflektif dan menemukan solusi mereka sendiri Bu. Oke, baik Bu. Jadi nanti kita akan fokus pada inti yang itu ya Bu ya. Nah, apakah harapan utama Ibu nanti setelah kita mengadakan observasi ini? Saya sih berharap Bu mendapat umpan balik yang lebih konkret tentang bagaimana meningkatkan kemampuan saya dalam bertanya secara lebih terstruktur dan relevan Bu. Oke, baik. Nah, mari kita mulai kegiatan sesi observasi kita pada hari ini, dan saya akan mencatat poin-poin penting mana yang terkait dengan pengembangan dari Ibu sendiri. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Selamat siang Bu Marta. Selamat siang juga Bu Francisca. Apa kabarnya hari ini Bu Marta? Baik dan luar biasa. Baik Bu Marta, kita di sini saya ingin mengajak Bu Marta untuk kita bisa ngobrol atau bincang-bincang sedikit. Mungkin ada hal yang ingin Ibu sampaikan di sini. Ya Bu, saya di sini ada mengalami sedikit masalah di kelas. Yang mengalami ada satu masalah ya Bu ya di dalam kelasnya. Nah, masalahnya itu apa itu kalau saya ingin tahu? Begini Bu, di dalam kelas saya itu kan ada seorang anak yang baru masuk kemarin. Dia mengalami dalam kesulitan mendengar dan berbicara Bu. Kesulitannya tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Ya. Jadi itu merupakan suatu permasalahan untuk Ibu ya, karena untuk di pembelajaran kan tidak bisa untuk berkomunikasi ya Bu ya. Iya Bu. Dari permasalahan ini untuk saat ini apa yang sudah Ibu lakukan? Untuk sampai saat ini sih Bu, yang sudah saya lakukan misalnya saya mengidentifikasi dulu apa yang jadi latar belakangnya, menjadi akar permasalahannya, terutama anak ini kan pada kesulitan mendengar dan berbicara. Yang dari situ saya menggalinya, kemudian saya mencoba untuk melakukan Ini di dalam apa?
yang sudah dilakukan pendekatan yang secara spesifik kepada anak tersebut ya? Ya, Seperti apa itu? misalnya saya melakukan komunikasi secara dua arah, ya. Kemudian saya belajar untuk itu Bu, apa tuh belajar berbahasa isyarat. Bahasa isyarat karena Ya. anak tadi tidak bisa untuk Berbicara berbicara ya, normal fisik seperti ya, anak lainnya Bu. tidak bisa untuk mendengar ya. Ya. Menurut Ibu, apakah yang Ibu lakukan ini sudah ada dampaknya terhadap perkembangan anak tersebut ya, di dalam pembelajaran? Untuk saat ini sih Bu sudah mengalami sedikit kemajuan ya Bu. Misalnya dari tadi dia berbicara huruf, dan saya mengajarnya arti huruf, kemudian mengajaknya untuk berbicara melalui bahasa isyarat Bu, sudah ada Sudah ada perubahan yang terjadi pada anak tersebut ya. Cara Ibu Marta menggunakan bahasa isyarat tadi ya. Tentu kan dalam berbahasa isyarat ini kita juga harus perlu kerjasama ya Bu ya, kerjasama dengan pihak lain gitu ya. Untuk saat ini mungkin ada yang memberikan support atau semangat untuk Ibu di dalam mengatasi permasalahan tersebut. Ada sih Bu, misalnya dari orang tuanya juga mendukung saya, kemudian teman sebayanya juga yang tidak paham dan mengenal anak ini, kemudian kepala sekolah juga Melibatkan orang tua, teman sebayanya, dan juga kepala sekolah. dengan hal yang Ibu lakukan seperti yang sudah Ibu katakan tadi, dampaknya sudah nampak kepada anak ini ya. Dalam kondisi yang ideal kan boleh kita katakan pada level 1 sampai 10 kira-kira perubahan yang sudah nampak terhadap anak ini menurut Bu Marta pada level berapa? Untuk saya perhatikan saat ini Bu, sudah ada perkembangan yang tadinya di level 3 sekarang sudah bisa meningkat ke level 5. Mudah-mudahan kedepannya bisa. Yang Ibu harapkan dari 3 ke level 5. Nah, untuk kedepannya mungkin ada semakin meningkat, kira-kira mau diharapkan sampai ke level berapa? Harapannya sih semoga bisa naik ke level 7 atau 8 dulu, bisa seperti yang lainnya, meskipun tidak maksimal, setidaknya kan kita sudah berusaha. Harta itu kan usaha yang akan dilakukan ya terhadap anak tersebut dan nanti akan membuat suatu perubahan yang bisa membuat anak tersebut lebih bisa mengikuti pembelajaran seperti anak-anak normal lainnya ya. Semoga nanti kedepannya juga anak tersebut bisa lebih aktif lagi di dalam pembelajarannya di kelas bersama dengan teman-teman yang lain. Dalam hal tadi kan Ibu sudah mengatakan cara yang Ibu lakukan selama ini ya, perubahan-perubahan yang terjadi ini, apakah nanti membuat suatu peningkatan yang lebih spesifik dari segi apa yang akan Ibu harapkan? Yang pastinya sih Bu, dari segi pembelajarannya lah ya, supaya anak ini lebih semangat lagi dalam belajarnya, kemudian bisa lebih lagi memahami dan mengerti apa yang saya sampaikan dalam setiap materi-materi berikutnya. Nah, mudah-mudahan Bu ya, semoga kedepannya anak ini juga lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran di kelas ini. Mungkin untuk pertemuan kita kedepannya, saya mengharapkan Ibu bisa bercerita lebih banyak lagi tentang perkembangan dan perubahan yang terjadi pada anak tersebut ya. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Sehingga apa yang Ibu usahakan
Selamat siang Bu Dian. Selamat siang Bu Francisca. Maaf ya Bu Diannya, saya mengganggu waktu itu. Mungkin saya bisa mengajak Bu Dian untuk ngobrol sebentar gitu. Bisa Bu. Kebetulan saya lagi kosong nih Bu ya. Kira-kira apa nih Bu yang mau Ibu bicarakan? Begini Bu Dian, di sini saya merasa ada satu kebingungan gitu. Kebingungan apa Ibu? Masalahnya di sekolah saya itu ada salah satu anak yang kadang tidak mau masuk dalam pembelajaran saya Bu Dian. Oh, jadi permasalahan yang sedang Ibu Francisca hadapi ini ada satu orang siswa ya Bu ya, yang tidak mau mengikuti kelas Ibu kan? Betul Bu Dian. Di sini siswa ini tidak mau masuk dalam mengikuti pembelajaran di kelas, di mana anak ini susah untuk kita ajak berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, karena kayaknya sepertinya anak ini kurang memahami untuk bahasa Indonesia itu. Sepertinya dia tidak respon, tidak ngerti apa yang diomongkan oleh kita sebagai guru. Sehari-hari anak itu berbicaranya bahasa apa Ibu? Bahasa Tionghoa. Oh, bahasanya Bu ya. Nah, sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk anak itu biar bisa mau mengikuti kelas Ibu? Untuk sejauh ini yang pertama saya lakukan kemarin, saya menyampaikan kepada guru kelas mengapa anak tersebut susah untuk kita ajak untuk berbicara, berkomunikasi. Sepertinya pemahamannya untuk berbicara itu sulit mengerti bahasa yang kita sampaikan. Saya omongkan ini kepada wali kelasnya kemarin Ya Bu ya. Oke. Nah Ibu, dari percakapan kita ini apa sebenarnya yang ingin Ibu harapkan? Yang saya harapkan dari obrolan kita saat ini, paling tidak saya punya solusi untuk membuat suatu perubahan kepada anak tersebut, supaya anak tersebut mungkin bisa mengikuti pembelajaran saya, bisa memahami bahasa yang saya pakai, saya gunakan. Karena kan di sini perantara kita itu kan menggunakan bahasa Indonesia. Oke, dari apa yang disampaikan oleh Ibu Francisca tadi, yaitu Ibu ingin ada perubahan dari anak sehingga anak itu selalu hadir dan bisa menggunakan bahasa Indonesia ya Bu ya. Oke, dapat dikatakan itu adalah kondisi ideal ya Bu ya. Nah, sekarang berada di level berapa siswa Ibu? Untuk saat ini mungkin masih boleh dikatakan baru separuh lah ya Bu ya, paling baru sampai di level 5. Nah, pada kondisi sekarang ini kira-kira pada level berapa bisa ditingkatkan terhadap perubahan anak tersebut? Maunya saya sih biar ada peningkatan, saya maunya paling tidak ke level 7, yang tersebut membuat suatu perubahan yang lebih baik agar nanti bisa menjadi solusi saya untuk depannya. Nah, jadi dari level 5 ke level 7 itu usaha apa yang akan Ibu Francisca lakukan untuk membuat perubahan terhadap anak tersebut? Sepertinya selain dari usaha saya untuk bertanya kepada guru kelas, saya mungkin di sini lebih nanti menerapkan cara perantara kali ya. Saya menggunakan temannya yang bisa mengerti, paham dengan bahasa Tionghoa. Jadi saya menggunakan anak ini sebagai perantara saya untuk menyampaikan apa yang saya omongkan kepada siswa ini tadi. Jadi Ibu akan mencari tahu tentang anak tersebut melalui guru kelasnya, kemudian Ibu akan meminta bantu, itu istilahnya teman sejawatnya ya Bu ya. Satu kelas yang paham dengan bahasa asing. Selain itu, apakah ada cara lain Ibu yang akan Ibu lakukan? Untuk cara lain ya itu tadi, saya selalu berkolaborasi dengan kelas, orang tua, dan teman yang bisa menerjemahkan bahasa anak ini. Nah, dan
dari semua cerita Ibu, kira-kira untuk saat ini cara apa yang akan Ibu Francisca pilih agar cepat terrealisasi? Yang mana caranya? Yang pastinya apakah paling cepat sih sepertinya dengan menggunakan bahasa perantara. bahasa perantara Ya. dari temannya itu ya Bu ya? Ya, dari temannya, dan kepada orang tua juga nanti saya akan meminta bantu supaya di rumah mungkin anaknya itu diajarkan menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Oh, jadi dengan menggunakan perantara ya Bu ya, sama berkolaborasi, apa istilahnya itu menjalin komunikasi bersama orang tua murid ya Bu ya? Iya. Oke. Apakah dalam pelaksanaannya Ibu perlu support atau dukungan? Kira-kira dari siapa Ibu? Sangat penting sih support itu, yang pasti itu kan dari orang tua, dari teman kita sejawat, dari wali kelasnya tadi, dari kepala sekolah juga perlu mungkin ya. Yang pasti itu dari orang tuanya. Orang tua juga kita mengharapkan supportnya supaya di rumah bisa mengajarkan anaknya untuk bahasa Indonesia. Ya Bu ya. Oke. Berarti Bu Francisca nanti akan berkolaborasi bersama orang tuanya, wali kelas, dan juga meminta bantuan dari rekan sejawat, maksudnya anaknya ya, teman dari anak tersebut. Ya. Oke. Nah, apakah ini kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Ini akan saya secepatnya lah, mungkin minggu ini akan saya usahakan dengan menggunakan cara yang bisa kita seperti saya omongkan tadi. Saya akan menggunakan dalam waktu 1 minggu ini lah. Saya coba. Oke Bu Francisca, baik sekali rencananya. Nah, dari percakapan kita ini, apa sih yang Bu Francisca dapatkan? Di sini saya merasa lebih long, rasanya apa yang menjadi pemikiran saya udah bisa saya ungkapkan. Saya senang juga bisa bertukar pendapat dengan Budian. Jadi paling tidak saya punya gambaran untuk ke depan membuat perubahan terhadap anak tersebut. Syukurlah ya Bu ya, Ibu sudah ada gambaran untuk bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Oke, kalau begitu nanti saya tunggu ya Bu, bagaimana kabarnya ke depannya setelah menerapkan solusi dari Ibu sendiri sebenarnya yang menemukan solusinya tersebut. Perkembangan si anak itu bagaimana? Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Ibu Francisca untuk membantu anak tersebut bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Budian. Sama-sama Ibu.